kita akan membedah secara objektif salah satu kasus landmark dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tertanggal 30 Juni 2026 terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam kasus pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Nadiem divonis 10 tahun penjara dan denda senilai 1 miliar rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah. Angka ini lahir dari konstruksi perkara yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara total sebesar 2,18 triliun rupiah akibat pengadaan perangkat digital yang dinilai tidak sesuai dengan asas efisiensi dan kemanfaatan. Baik, ada satu hal yang menarik bagi kita sebagai mahasiswa hukum adalah ada paritas yang signifikan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim. Jaksa penuntut umum menuntut 18 tahun penjara dan uang pengganti sebesar 5,68 triliun rupiah. Mengapa hakim hanya menuntut 10 tahun dan uang pengganti 809,5 miliar rupiah? Di sini, majelis hakim menjalankan fungsi reserve pardon atau diskresi peradilan. Hakim melakukan asesmen ketat terhadap damnum emergens atau kerugian nyata yang langsung dinikmati oleh Nadiem secara personal. Sisa kerugian negara lainnya dibebankan secara proporsional kepada terdakwa lain serta korporasi vendor penyedia. Ini menunjukkan prinsip kehati-hatian hakim dalam menghitung pertanggungjawaban pidana perorangan. Rekan-rekan sekalian, esensi dari kasus ini memberikan catatan kritis yang sangat mahal bagi hukum administrasi negara dan hukum pidana kita. Kasus ini menegaskan kembali batasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebuah diskresi atau kebijakan seorang pejabat publik tidak boleh menabrak asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika sebuah kebijakan digitalisasi dipaksakan tanpa melihat realitas sosiologis di lapangan dan justru memberikan keuntungan eksklusif pada prinsipal korporasi tertentu, maka ruang diskresi itu runtuh. Hukum pidana menganggap hal tersebut bukan lagi sekedar kesalahan administrasi, melainkan perbuatan melawan hukum yang koruptif. Sebagai kesimpulan, putusan 10 tahun ini menjadi alarm keras bahwa kebijakan publik yang bersifat progresif sekalipun harus tunduk pada asas akuntabilitas hukum formal. Namun, perlu kita catat bersama, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini belum berkekuatan hukum tetap atau ingkrah van geweste. Pihak penasihat hukum Nadiem Makarim telah menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di tingkat banding nanti, pertarungan yuridis akan berfokus pada pengujian dokumen yudek fakti untuk membuktikan apakah ini murni kegagalan eksekusi kebijakan ataukah memang ada mens rea atau niat jahat sejak awal. Mari kita kawal terus dinamika hukum kasus ini. Saya Muhammad Fatihur Rahman dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2D. Berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memaparkan analisa kasus korupsi Chromebook dan putusan tersangka Nadiem Makarim. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.